Berjumpa kembali dengan saya Mizanul Akrom. Dalam kesempatan ini kita akan belajar online tentang teori kritik dari seorang tokoh filsuf mazhab Frankfurt atau Frankfurt School bernama Herbert Marcuse dalam pemikirannya tentang teori kritik manusia satu dimensi. Baik, langsung saja mari kita mulai belajar online kita tentang teori kritik manusia satu dimensi dari seorang filsuf mazhab Frankfurt. Kritik Marcuse atas masyarakat kapitalis, khususnya sintesisnya terhadap Karl Marx dan Sigmund Freud, kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Eros and Civilization. Kemudian bukunya Marcuse juga dengan judul One Dimensional Man, yang di dalamnya membahas tentang pereduksian manusia multidimensi menjadi manusia satu dimensi. Karakteristik masyarakat satu dimensi menurut Marcuse, yang pertama, administrasi total. Maksudnya, untuk mempertahankan status quo itu, segala hal diatur. Jadi apa-apa ada pedomannya atau ada rumusannya. Karena segala hal sudah diatur, sehingga kreativitas manusia menjadi terkungkung. Karena mau kemanapun kita melangkah, sudah diatur sedemikian rupa dan sudah ada pagarnya. Kemudian karakteristik kedua, bahasa fungsional. Yang dimaksud bahasa fungsional di sini adalah pendefinisian ulang sesuai fungsi yang diinginkan. Misalnya kalimat penggusuran menjadi penertiban. Kemudian menaikkan harga menjadi penyesuaian harga. Itu bahasa fungsional. Jadi, intinya bahwa bahasa fungsional itu ada definisi operasional yang dibikin sesuai dengan kepentingan status quo. Kemudian karakteristik ketiga, seringkali terjadi pengabaian sejarah. Jadi, sejarah-sejarah tertentu sengaja dikonstruksi sesuai kepentingan yang punya kuasa. Yang dimaksud kuasa itu, dalam bayangan kita jangan cuma kuasa pemerintah. Karena kuasa itu di levelnya masing-masing. Mungkin sampai level desa, level kampus, dan seterusnya. Itu semua memiliki kuasa. Kadang-kadang demi visinya kekuasaan ini, sejarah tertentu diabaikan, jika perlu dihapuskan. Tujuannya ya agar orang tidak terjebak dalam sejarah dan mengkritisi terhadap visi yang dibangun oleh yang punya kuasa. Kemudian karakteristik yang keempat, yaitu diciptakanlah kebutuhan-kebutuhan palsu. Yang sebenarnya kita tidak butuh itu, tapi oleh yang punya kuasa diciptakan, dinarasikan, disosialisasikan, sehingga kita menjadi butuh. Jadi, kita harus hati-hati dengan semua ini. Hari ini, di medsos banyak sekali provokasi dan propaganda yang sebenarnya kita itu tidak sadar, sehingga seolah-olah
kita akhirnya butuh sesuatu. Ya mungkin karena kita memang dikondisikan agar kita terus butuh. Kita harus hati-hati dan kritis. Jangan terlalu percaya juga sama media. Karena di balik semua itu ada banyak narasi-narasi yang bermain. Selanjutnya, karakteristik masyarakat satu dimensi yang kelima. Hari ini lebih penting lagi imperium citra, katanya Marcuse. Realitas hari ini bahwa orang baik itu tidak penting. Yang penting orang yang kelihatan baik. Jadi, yang terpenting kita kelihatan baik daripada kita baik tapi tidak kelihatan. Ini yang disebut imperium citra atau proyek agar orang lain terkesan terhadap diri kita. Semisal di setiap aktivitas keseharian kita memposting di status sosial media kita, di WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sosial media kita yang lain. Sebenarnya ini semua kita sedang membangun imperium citra, pamer agar terlihat wah di mata orang lain. Logika kita hari ini seperti itu, dan cara berpikir kita juga demikian. Jadi, imperium citra ini adalah cara kita menarik perhatian agar kita mendapat lebih dari orang lain. Kita cukupkan sampai di sini belajar online kita tentang teori kritik manusia satu dimensi dari seorang tokoh filsuf mazhab Frankfurt atau Frankfurt School bernama Herbert Marcuse dalam sesi video yang ketiga ini. Jangan lupa saksikan video kelanjutannya belajar online kita tentang teori kritik manusia satu dimensi dalam sesi video yang keempat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, dan intelektual kita.